Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Sahabat-sahabat YouTube, semoga Allah muliakan. Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi. Semoga semuanya dalam ridho Allah, dalam lindungan Allah, dan dalam pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Pada video kali ini, insya Allah saya akan men-share sebuah faedah tentang obat kuat untuk para suami. Kebetulan ada beberapa sahabat yang meminta saya untuk men-share faedah tentang hal obat kuat. Dalam men-share video ini, saya mengambil sumber dari dua buah kitab. Yang pertama dari kitab Ar-Rahmah fit Tibbi wal Hikmah yang disusun oleh Al-Imam Jalaluddin Abdul Rahman As-Suyuti rahimahullah, ada di halaman 139. Kitabnya seperti ini. Dan yang kedua di kitab Tahqiqul Hayawan, ada di halaman 13. Kitabnya seperti ini. Selain mengambil sumber dari dua buah kitab, juga ada keterangan tambahan yang saya ambil dari risalahnya Syekhina Syekh Zainul Rasid rahimahullah, Cepiring Kendal. Dalam kitabnya beliau pun menyampaikan, andaikan seorang kakek-kakek sekalipun membiasakan minum jamu ini, maka yumkinu syekhul ajiz iktidadul bikri, artinya seorang kakek-kakek yang sudah sepuh insya Allah akan mampu untuk menikah dengan seorang perawan. Oleh karena itu, sebaiknya video ini disimak dari awal sampai akhir supaya mendapat hasil yang sempurna insya Allah. Sahabat YouTube, semoga Allah muliakan. Supaya lebih yakin tentang faedah ini, saya akan mengajak sahabat untuk langsung melihat kitab aslinya. Dan alhamdulillah sudah ada beberapa rekan atau sahabat yang mengamalkan video ini dan berhasil dengan baik dengan izinnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat YouTube, semoga Allah muliakan. Maka ikuti pena yang saya pegang ini. Semoga dengan dibaca kitabnya akan semakin besar barokahnya. Insya Allah di akhir video saya akan menjelaskan cara melaksanakannya dengan mudah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allifu hadzal kitab rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Taqwiyatu jima'in. Faidah ini menceritakan tentang cara bagaimana agar menguatkan dalam hubungan suami istri. Takhudhu, silahkan engkau mengambil, dzakara fahlil baqari, akan zakarnya atau kemaluannya sapi jantan. Kemudian tahrukuhu wa tadukkuhu, setelah kita mendapatkan iris-iris kecil si zakar sapi jantan tadi, kemudian kita garang menggunakan wajan tanpa minyak. Setelah gosong, wa tadukkuhu misral kahli, kita tumbuk sampai halus, dibuat seperti serbuk cela atau seperti kopi. Ini ada contoh dari sahabat yang pernah mengamalkan dan ini saya dikasih. Ini persis seperti kopi, lembut. Kemudian faidza aradtal jima'a, tatkala engkau mengharapkan mau melakukan hubungan suami istri, fakhudh minhu syai'an, silahkan engkau ambil sedikit daripada serbuk tadi, waj'alhu fil asali, campurkan dengan madu. Misal serbuknya kita ambil 1 sendok, madunya kita 2 sendok. Wal aqhu, setelah itu kita telan atau kita campur air diminum. Fa innahu yan'addu in'adhan syadidan, maka orang tersebut insyaallah zakarnya atau syahwatnya akan bangkit dengan syahwat yang sangat kuat insyaallah. Itu faidah yang diterangkan di dalam kitab Ar-Rahmah fit Tibbi wal Hikmah.
Sahabat YouTube, semoga Allah muliakan. Sebelum saya menjelaskan cara mempraktekkan tentang faidah ini, mohon maaf yang sebesar-besarnya saya akan menyampaikan dulu tentang buku, juga tentang pembangunan Pondok Pesantren Darussalam. Alhamdulillah, saya bersama rekan santri sudah menyusun sebuah buku yang bernama buku Majmu'atul Fawaid. Seperti ini bukunya. Buku ini tebalnya sekitar 138 halaman. Di buku Majmu'atul Fawaid ini dituliskan sebagian besar faidah-faidah yang sudah saya share di channel YouTube Majmu'atul Fawaid. Ada bermacam-macam sholat sunat hajat, ada yang 2 rakaat, ada yang 4 rakaat, dan ada juga sholat hajat yang belum saya share, yang bernama sholat sunat hajat kun fayakun. Itu faidahnya sangat besar. Diterangkan di kitab bahwasanya siapa orang yang senantiasa sering mengamalkan sholat sunat hajat kun fayakun, maka Allah akan pertemukan dia dengan hajatnya. Walaupun antara diri orang tersebut dengan hajatnya sejauh masyrik dan maghrib, sejauh timur dan barat. Di buku ini sholat hajat dijelaskan dari mulai niatnya, bacaannya, juga doanya. Selain sholat hajat, ada tuntunan sholat tahajud, ada tuntunan sholat duha lengkap dengan doanya, dan ditulis dengan huruf Arab juga Latin. Di buku ini juga terdapat bermacam-macam sholawat. Ada sholawat Jibril, ada sholawat Fatih, sholawat Adrikni, sholat Fulus, dan yang lainnya. Itu semua pun sama, ditulis dengan Arab dan Latin, dijelaskan dengan cara hadarahnya, kemudian juga doa penutupnya. Selain sholat hajat dan juga sholawat, di buku ini ada beberapa amalan untuk menggapai satu hajat tertentu. Dibimbing cara mengamalkan suratul Fatihah untuk memohon terkabulnya hajat, tentang membaca ayatul kursi lengkap dengan doanya, ada juga hizib basmalah untuk segala hajat yang kita inginkan, atau mungkin pula ada pedagang yang ingin laris dagangannya, berkah tokonya, di sini ada. Ada juga untuk sahabat yang belum punya pendamping hidup, atau orang tua yang anaknya, putrinya belum mendapat pendamping hidup, di sini ada bimbingannya agar cepat mendapat jodoh dari Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi di sini tentang tuntunan tahlil singkat. Mungkin di antara sahabat ada yang ingin mengirimkan bacaan Al-Qur'an, bacaan sholawat kepada keluarga, pada orang tua, kepada guru atau teman. Di sini dibimbing mulai hadarahnya, bacaannya, juga cara mengisolkannya atau doanya. Dan masih banyak lagi faidah-faidah yang terdapat di buku Majmu'atul Fawaid ini. Selain buku Majmu'atul Fawaid, ada satu lagi yaitu Silsilatul Masyayikh. Artinya di sini dituliskan tentang silsilah, rantai-rantai keguruan saya dalam bidang ilmu hikmah dari saya sampai ke Rasulullah SAW. Yang mana Dahu ba'dul masyayikh, bila kita mengamalkan satu amalan dan Anda sadar keguruannya atau silsilah keguruannya, maka insya Allah berkahnya akan semakin besar. Nah, bila ada sahabat yang berminat untuk mendapatkan buku Majmu'atul Fawaid lengkap dengan sanadnya ini, caranya mangga sahabat berinfak atau bersedekah, dikirimkan ke rekening Pondok Pesantren Darussalam. Untuk dalam negeri minimal Rp300.000, lebih besar lebih baik, insya Allah niati untuk bersedekah, karena uang yang panjenengan sedekahkan insya Allah akan digunakan untuk pembangunan, pengembangan dan keperluan Pondok Pesantren Darussalam, juga untuk para santri. Alhamdulillah di Pesantren Darussalam ini santri sudah dibebaskan dari uang makan bulanan. Untuk luar negeri dikarenakan ongkos kirimnya agak mahal, maka kirimkan uang minimal 600 atau 700 ribu rupiah. Kirimkan ke rekening Pondok Pesantren Darussalam yang ada di deskripsi, ada juga di layar HP mangga dilihat. Setelah mengirimkan uang, kemudian kirimkan bukti transfernya. Dikirimkan boleh ke WA saya atau ke WA admin pesantren. Setelah mengirimkan bukti transfer, kirimkan juga nama lengkap dan alamat lengkap. Insya Allah 2 atau 3 hari buku tersebut akan dipaketkan oleh santri via JNE biasanya.
Alhamdulillah sampai saat ini buku sudah banyak yang dikirimkan ke berbagai daerah di Pulau Jawa, juga keluar Jawa. Bahkan sudah ada yang dikirimkan ke luar negeri, ke Malaysia, ke Singapura, ke Australia juga ada. Dan ke Brunei pun sudah ada yang dikirimkan. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat dunia akhirat. Untuk para sahabat yang tidak beli buku Majmu'atul Fawaid ini, untuk semua amalan tetap saya ijazahkan, mangga boleh diamalkan dengan penuh keikhlasan. Kita memohon kepada Allah, semoga menjadi keberkahan untuk semuanya dunia dan akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat YouTube, semoga Allah muliakan. Hari ini hari Ahad, tanggal 19 Juni, Alhamdulillah pembangunan Pondok Pesantren Darussalam terus berjalan. Sekarang sedang mengerjakan pembuatan pagar dan insya Allah akan dilanjutkan dengan pemasangan keramik halaman. Mohon doa dari para sahabat sekalian, semoga masjid ini cepat selesai dan menjadi masjid yang barokah dunia akhirat. Insya Allah bila pembangunan masjid sudah selesai, akan dilanjutkan dengan pembangunan Pondok Pesantren Putri juga masjidnya. Sekarang pembangunan Pondok Pesantren Putri masih dalam tahap pengurugan lokasi yang akan dibuat, dan sebagian tanah belum dimiliki oleh pesantren. Kepada para donatur yang telah berinfak di pembangunan Pondok Pesantren Darussalam, saya mewakili para santri mengaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Teriring doa, jazakumullah ahsan jazaa fid dunya wal akhirah. Semoga Allah membalas dengan sebaik-baik balasan di akhirat. Insya Allah masjid ini, pesantren ini akan menjadi ladang amal untuk para donatur. Semoga pahalanya mengalir ila yaumil qiyamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين وإياك نستعين وإياك نستعين وإياك نستعين وإياك نستعين وإياك نستعين وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لنا آمين. Sahabat YouTube yang saya hormati, sebagai penjelasan, jadi terangkan dalam kitab Ar-Rahmah Fit Timul Hikmah, karangan Al-Imam Al-Allamah Imam Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti, bahwasanya caranya faidah untuk menguatkan syahwat atau menguatkan zakar seorang suami adalah ambillah oleh kita zakarnya sapi jantan. Untuk mendapatkannya mudah, tinggal kita datang ke jagal tempat penyembelihan sapi, kita titip, kita beli khusus zakarnya saja. Setelah kita dapat, kita bawa ke rumah, iris kecil-kecil, kemudian kita sangrai di atas wajan dengan api tanpa menggunakan minyak.
Setelah gosong atau setelah kering, nanti kita tumbuk halus. Kemudian setelah tumbuk halus kita ayak, saring supaya menjadi lembut seperti ini, seperti kopi. Nah setelah itu, ketika kita mau melakukan hubungan suami istri, tinggal kita ambil 1 sendok makan, campurkan dengan madu diucek, kemudian pakai sedikit air panas supaya mudah untuk meminumnya. Lalu kita minum, maka insya Allah akan menjadi wasilah untuk bangkitnya lagi syahwat kita, dan mungkin bisa digunakan untuk orang yang punya penyakit peluh atau semakin penyakit kurang syahwat atau penyakit ejakulasi dini. Nah, ada tambahan dari Syekhina Syekh Zainul Rasyid rahimahullah, bahwasanya itu sangat bagus selain ditambah dengan madu, tambah juga dengan kopi. Artinya 1 sendok kopi, 2 sendok madu tambah 1 sendok serbuk daripada zakarnya sapi jantan. Insya Allah bila rutin meminum jamu tersebut, diterangkan di dalam kitab Tahqiqul Hayawan, fa innahu yumkinu syaikhul ajizu iktidadul bikri, maka andaikan ada seorang kakek-kakek yang sudah sepuh, yang sudah apes, membiasakan minum ramuan tadi, jamu tadi, maka insya Allah dia akan sanggup untuk menikah dengan seorang perawan. Maka semoga faedah ini bermanfaat untuk sahabat-sahabat yang membutuhkannya. Video kali ini saya cukupkan sekian, semoga menjadi keberkahan untuk semuanya. Mari kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir ummata sayyidina Muhammad. Allahumma aslih ummata sayyidina Muhammad. Allahumma farrij an ummati sayyidina Muhammad. Allahumma qdi hawaija ummati sayyidina Muhammad. Allahumma astur aurati ummati sayyidina Muhammad. Allahumma hdina wahdi ummati sayyidina Muhammad. Allahumma ij'alna sababan lihtidai ummati sayyidina Muhammad. Allahumma ij'alna min ummati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.